Terhapus linknya. Ya Ustaz, ya. Mari kita mulai ya kajian tafsir kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita mulai kajian kita pada subuh ini dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini subuh sekarang lama ya, 5:30. Iya, Ustaz. Kami kadang-kadang keluar dari masjid juga jam 6:10 baru keluar. Iya, Ustaz. Baik, kita lanjutkan ya ayat yang kedua ya. Wa ma aghna anhuma luhu wa ma kasab. Itu. Berapa Pak Mentondang ini, Pak Mentondang? Ada Pak Yang Sapri. mana? Berapa Pak Sapri? Pak Sapri kemarin terakhir baca itu zalika bima qaddamat yadaka. Oh itu ya. Oke, lanjutlah. Lanjutlah Pak Matondang. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bima qaddamat yadaka. Yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu. Terjemah Quran Al-Hajj 22:10. Artinya, apa yang dilakukan oleh dirimu ini merupakan bentuk bahasa yang fasih dalam bahasa Arab, yaitu menyebutkan suatu bagian dari sesuatu untuk mengungkapkan keseluruhannya. Dalam Al-Quran cukup banyak ayat yang menggunakan kata al-yad untuk menyebutkan keseluruhan diri manusia, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Terjemah Quran Surah Al-Naba 78:40. Menurut Fakhruddin Ar-Razi yang menguatkan penafsiran ini adalah kata watabda, dan sungguhnya dia akan binasa. Ada juga yang mengatakan bahwa tabbat yadahu adalah agamanya yang dunianya, permulaannya dan kesudahannya, sebab salah satu tangan menarik manfaat, sedangkan tangan lainnya menolak mudarat, atau karena adalah senjata, sementara tangan satunya menjadi perisai. Dalam ayat ini kata tabba disebutkan 2 kali. Menurut Al-Farra, yang pertama adalah 2 keburukan atasnya, dan yang kedua adalah kabar atau pemberitaan. Itu seperti ungkapan ahlakullahu wa qaddahalaka, semoga Allah membinasakannya dan sungguhnya dia telah binasa. Maknanya bahwa apa yang didoakan terjadi atasnya itu telah benar-benar terjadi. Ada yang berpendapat bahwa keduanya adalah pemberitahuan. Yang pertama dimaksudkan binasa amal perbuatannya, dan yang kedua binasa dirinya. Pendapat lainnya mengatakan bahwa keduanya adalah doa keburukan atasnya,
Dengan demikian menyerupai pola pemberitahuan yang umum telah yang khusus, sekalipun tidak dimaksudkan hakikat dari kedua tangan ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Enggak, Pak? Enggak, makasih, Pak. Ya. Ya, Ustaz. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi di sini adalah merupakan makna, ya. Makna dari tab. Jadi watab. Watab. Jadi makna watab itu ya dimaknakan oleh para mufassir banyak sekali tentang makna watab. Di dalam ayat ini jelas dikatakan dzalika bima qaddamat yadaka. Ini dalam surah Al-Hajj ini kan? Ya, di dalam surah Al-Hajj. Yang mana maknanya itu adalah yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tangan kamu dahulu. Itu juga dimaknakan dari watab. Artinya apa di sini? Di dalam ayat ini yang dimaksudkan di situ adalah oleh dirimu. Makna watab itu adalah oleh dirimu. Ini merupakan apa? Bentuk bahasa yang fasih dalam bahasa Arab. Yaitu apa? Menyebutkan satu bagian dari sesuatu untuk mengungkapkan keseluruhannya. Jadi berarti watab itu adalah ungkapan, tapi untuk menyebutkan keseluruhannya. Nah, dalam ayat Al-Quran itu sebenarnya cukup banyak sekali ya. Menggunakan kata-kata aliyat. Menyebutkan keseluruhan dari manusia. Jadi artinya satu kata, tapi sebenarnya menyebutkan keseluruhannya. Contoh, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Artinya itu yadahu menunjukkan keseluruhannya. Jadi kata Allah ya, nanti kita di akhirat itu akan melihat apa yang dilakukan oleh kedua tangan kita. Ini adalah menunjukkan bahasa iyat. Dia mengatakan sebagian, tapi itu menunjukkan keseluruhan gitu. Jadi di dalam ayat itu ada dia dalam kata bahasa Arab itu ada dia menunjukkan sebagian, ada tapi menunjukkan keseluruhan. Ada satu hadis begini contohnya lagi. Dia menunjukkan satu tapi keseluruhan. Contohnya apabila ya mereka itu masih mengerjakan sholat, maka mereka nggak diperangi. Itu ada hadis begitu. Itu sebenarnya adalah kata ketika mereka masih melaksanakan sholat, artinya ketika mereka melaksanakan seluruh syariat Islam, maka mereka tidak akan diperangi. Walaupun pemimpinnya itu tadi zolim, tapi masih melaksanakan syariat Islam, tapi nggak boleh diperangi. Nah, itu maksud daripada kata satu, tapi menunjukkan keseluruhan. Jadi dalam ayat ini dikatakan oleh Allah di situ, yauma yanzuru, ya, yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Jadi pada hari itu melihat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya. Jadi apakah nanti yang akan diperintah pertanggungjawaban hanya kedua tangan? Tidak. Artinya itu memang kata yadahu kedua tangannya itu menunjukkan seluruh perbuatan kita
itu akan kita lihat nanti di yaumil qiyamah. Itu maksudnya itu. Seluruh perbuatan kita akan kita lihat nanti di yaumil qiyamah. Jadi bukan hanya apa yang dilakukan kedua tangan saja, tapi jadi apa yang dilakukan oleh mata kita, apa yang dilakukan oleh hidung kita, apa yang dilakukan oleh telinga kita, apa yang dilakukan oleh mulut kita, apa yang dilakukan oleh kaki kita. Nah, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menguatkan penafsiran ini dengan kata watab. Sesungguhnya dia akan binasa. Ada yang mengatakan lagi tabat yadahu, agamanya ya binasa. Mengatakan bahwa tabat yadahu itu adalah agamanya dan dunianya. Jadi permulaannya dari kesudahannya. Jadi di situ juga dijelaskan yang akan binasa nanti apa? Agamanya dan dunianya. Nah, sesudah apa? Salah satu tangan menarik manfaat, sedangkan tangan yang lainnya menolak mudarat. Atau kenapa tangan kan adalah senjata, sementara tangan satunya menjadi perisai. Nah, itu juga dimaknakan begitu. Dalam konteks ayat ini juga ada kata tabta itu disebut juga dalam 2 kali. Menurut Imam Farra, yang pertama doa keburukan atasnya, dan yang kedua adalah kabar pemberitahuan itu. Seperti ungkapan ahlakahullahu wa qad halaka. Semoga Allah membinasakannya dan sungguh dia telah binasa. Jadi di sini ada yang didoakan terjadi atasnya, itu telah benar-benar terjadi. Jadi makanya tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi ada 2 kata di situ. 2 kata tab. Jadi tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi tabba yang pertama itu adalah merupakan doa keburukan bagi dia, Abu Lahab. Lalu yang kedua, ya, atau yang kedua itu adalah khabar. Dikhabarkan kepada dia. Makanya, apa yang dikhabarkan? Kecelakaan. Kecelakaan ya, bentar ya. Jadi kecelakaan yang dikhabarkan kepada dia, satu adalah yang dikhabarkan kepada dia doa, yang kedua, yang satu disampaikan kepada doa bahwa dia akan celaka, dan yang kedua adalah kabar tentang bagaimana penderitaannya nanti di hari kiamat. Jadi dalam hal ini bahwa pendapat keduanya ini adalah pemberitahuan, dimaksudkan binasa amal perbuatannya, dan juga kedua binasa dirinya. Jadi perbuatannya juga amal perbuatannya binasa, dirinya juga binasa. Ada yang berpendapat lagi bahwa keduanya itu merupakan doa keburukan atasnya. Oleh karena itu, dengan demikian menyerupai pola pemberitahuan yang umum setelah yang khusus, sekalipun tidak dimaksud hakikat dari kedua tangan ini. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan tabba menurut pendapat para ulama tafsir. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, ada yang perlu kita diskusikan dari yang tadi? Dipersilahkan. Kalau tidak ada, dilanjutkan oleh Pak Sapri. Dilanjutkan Pak Sapri Murad. Kurang kuat Pak Sapri. Buka moodnya Pak.
Suara Bapak masih belum kedengaran, Pak. Suara Bapak itu masih belum kedengaran suaranya. Volumenya mungkin Pak, volume. Atau ini, atau Bapak keluar dulu nanti masuk lagi. Suara Bapak kurang kencang suaranya, Pak. Nggak dengar sama-sama suara Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar? Ada. Ada. Tidaklah berpindah katanya intinya apa yang ia katakan. Dijelaskan oleh Abu Hayyan, matu berarti harta yang diwarisi dari orang tuanya. Sedangkan wama kasab berarti harta yang didapat dari usahanya. Bisa juga berarti ternak dan semua yang dilahirkan beserta manfaatnya, atau harta dan keuntungan yang dihasilkan darinya. Sedangkan Ibnu Abbas dan Mujahid menafsirkan wama kasab anaknya, sebab bagi manusia anak merupakan in kasbihi, hasil usahanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya, dan anak adalah hasil usahanya. Hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ayat ini menegaskan bahwa harta dan anak-anaknya tidak berguna baginya. Dari Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah SAW mengajak kaumnya untuk beriman, Abu Lahab berkata, jika apa yang disampaikan anak saudaraku benar, maka aku akan menebus diriku dari azab di neraka dengan harta dan anak-anakku. Lalu turunlah ayat ini. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ad-daha menafsirkan al-kasab di sini adalah perbuatan yang busuk, yakni tipu dayanya dalam memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ma bersifat umum, maka cakupan kata ini meliputi semua yang diusahakan, baik harta maupun anak-anaknya. Huruf ma di sini bisa nafiyah atau menegaskan, yakni mengabarkan bahwa semua hasil usahanya sama sekali tidak berguna ketika telah dipastikan azab setelah kematiannya. As-Sawqi ini berkata, tidak akan dapat membelanya dari kebinasaan dan azab yang menimpanya, yaitu harta yang ia kumpulkan dan keuntungan serta jabatan yang ia miliki. Bisa juga istifamiyah yang berfungsi di at-taqrir wa al-inkar, untuk mengukuhkan dan mengingkari. Artinya, di manakah kegunaan harta dan apa yang diusahakan? Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa Abu Lahab sama sekali tidak akan memiliki peluang untuk selamat. Harta benda yang diandalkannya tidak akan dapat menyelamatkan atau mengurangi kebinasaannya. Bahkan, segala apa yang dapat diusahakannya pun tidak akan bermanfaat. Ya,
Cukup, Pak. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, kelanjutan daripada ayat ini Allah berfirman, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Maksudnya apa di situ? Itu kan artinya. Maksudnya dijelaskan oleh para ahli tafsir. Di antaranya adalah Imam Abu Hayyan mengatakan, ada maluhu, ma'ana anhu maluhu. Maluhu di situ artinya apa? Harta. Jadi harta yang diwarisi dari orang tuanya. Sedangkan wama kasaba itu berarti harta yang didapati dari usahanya. Jadi kalau maluhu di situ adalah harta yang diwarisi, wama kasaba itu adalah harta yang diusahakannya. Bagi orang yang penentang agama seperti Abu Lahab, itu tidak akan dapat yang dia tidak akan mampu, tidak akan bisa menolongnya. Nah, jadi di dalam sini artinya harta itu nggak akan bermanfaat bagi diri dia. Baik itu yang dia warisi ataupun yang dia usahakan. Ini berarti apa? Seluruh hartanya, bisa ternaknya, atau semua yang dilahirkannya, beserta manfaatnya, atau harta dan keuntungan yang dihasilkan darinya, itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Jadi bagi orang yang penentang agama itu, nanti di hadapan Allah, itu tidak ada manfaat. Baik harta yang diusahakannya, maupun harta dari warisannya, serta juga anaknya. Tidak akan bermanfaat semuanya itu baginya. Nah, ini yang dimaksud gitu. Itu dijelaskan oleh Ibnu Hayyan dalam kata maluhu. Sedangkan Ibnu Abbas dan Imam Mujahid menafsirkan wa makasaba itu adalah anaknya. Sebab bagi manusia, anak merupakan makasabihi, dari usahanya, hasil usahanya. Jadi termasuk harta itu kan hasil usaha. Termasuk anak juga adalah hasil usaha. Jadi anak harta adalah merupakan hasil usaha. Inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya. Itu yang paling baik. Dan anak adalah hasil usahanya. Jadi sebaik-baik orang itu adalah hasil dari usahanya. Usaha kita. Harta yang didapatkan itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Anak yang diberikan oleh Allah itu juga hasil dari usaha kita. Jadi usaha. Jadi harta anak itu hasil usaha. Tapi bagi penentang agama, harta dan anak itu tidak bermanfaat bagi dia. Karena harta itu sebenarnya bisa untuk bermanfaat kepada diri kita. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah anugerah Allah itu untuk akhiratmu dan jangan kau lupakan dunia. Artinya di situ kata Imam Ibnu Katsir bahwa apa yang kita usahakan di dunia ini semuanya adalah tujuannya kepada akhirat. Manfaatnya kepada untuk akhirat. Nah, manfaatnya untuk akhirat. Jadi berarti apa yang kita usahakan, harta yang kita usahakan, bapak-bapak itu punya usaha. Bahkan disebut sebagai pengusaha. Tetapi, kalaulah harta itu tidak bisa bapak untuk masuk surga, untuk apa punya harta?
Itu apa maksud punya harta banyak-banyak? Kenapa? Karena harta itu harus digunakan untuk agar kita bisa masuk surga. Makanya tujuan mencari harta itu harus punya niat. Tapi kalau harta itu tadi membuat Bapak tidak masuk surga, bahkan menentang agama Allah, itu tidak akan bermanfaat harta itu. Jadi harta itu nggak akan bermanfaat. Makanya harta yang ada pada hari ini manfaatkan agar masuk surga. Bagaimana cara memanfaatkannya? Ya kalau masih punya utang, lunasi. Percuma Bapak punya harta banyak, punya aset, tapi Bapak nggak mau bayar utang, masih menunggu-nunggu punya duit. Padahal aset ada, nggak berani menjualnya. Padahal untuk apa itu aset kalau masih punya utang? Kenapa nggak akan bermanfaat harta itu? Nggak akan ada manfaatnya itu harta itu. Itu apa harta itu? Kalau kita masuk neraka, ya hutang nggak selesai-selesai, bertahun-tahun. Ikut ngaji bertahun-tahun, ikut di FMC umpamanya. Tapi sampai hari ini hutang nggak selesai-selesai. Padahal untuk bayar hutang itu ada. Mana uangnya? Ya kan kalau bayar hutang kan pakai uang. Caranya gimana? Ya jual lah asetnya bagi yang ada asetnya. Kok yang rumahnya kan dijualnya. Nah gitu. Karena nggak akan bermanfaat itu. Nggak ada manfaatnya. Nah, termasuk juga anak. Anak itu juga nggak akan bermanfaat. Nggak akan bermanfaat. Makanya ada satu kisah. Seorang yang kaya. Hartanya milioner. Anaknya sampai 10. Jadi anaknya 10. Ya kan? Hartanya milioner. Umurnya sudah 60 tahun. Lalu akhirnya dia mengatakan kepada hadirin, karena waktu itu dia punya acara dan dia mengundang semua. Lalu dia mengatakan, dan orang tahu dia hartanya milioner. Hartanya milioner, bahkan triliunan harta dia. Dan juga orang tahu dia punya anak 10. Tapi dalam kata sambutan beliau, dia mengatakan, saya sebenarnya umur saya baru 5 tahun. Kata dia. Orang heran kok Bapak itu ngomong umur 5 tahun. Padahal umurnya sudah 60 tahun. Saya ini baru 5 tahun umur saya. Dan saya tidak memiliki harta. Kecuali baru 2 miliar harta saya. Wah, orang semakin heran lagi. Umurnya 60 tahun kok dibilangnya 5 tahun. Hartanya triliunan kok dibilangnya baru 2 miliar. Dan saya punya anak baru 1. Wah, semakin orang heran lagi. Dia punya anak 10 kok dibilangnya 1. Akhirnya selesai dia ngomong, orang bertanya, Pak, Bapak ngomong tadi kok begitu? Bapak bilang umur Bapak baru 5 tahun. Padahal umur Bapak sudah 60 tahun. Dan Bapak bilang tadi, harta Bapak baru 2 miliar. Padahal harta Bapak itu kalau barangkali bukan lagi 2 miliar, triliunan. Triliunan lagi. Serta Bapak bilang anak Bapak 1. Padahal anak Bapak 10. Baru dia jawab, iya. Saya bertaubat itu baru 5 tahun. Nah, itu yang dia maksud dia. Selama 55 tahun umur saya sia-sia, tidak bermanfaat. Saya baru 5 tahun bertaubat, kata dia. Begitu juga, harta saya memang triliunan, tapi baru sekitar 2 miliar lagi harta saya infakkan untuk perjuangan agama Allah, kata dia. Yang bermanfaat baru cuma 2 miliar, yang lainnya nggak ada manfaatnya. Dan yang ketiga, ya, kata dia, bahwa anak saya memang 10, tetapi yang menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat untuk saya cuma 1. 9-nya nggak ada manfaatnya.
Nah, ini ada satu kisah menceritakan yang begitu. Jadi berarti, kalaulah harta itu tidak digunakan di jalan Allah, maka harta itu nggak akan bermanfaat. Makanya kewajiban kita yang pertama, lunasi dulu hutangnya, biar manfaat. Yang kedua, infakkan hartanya di jalan Allah. Makanya menginfakkan harta itu juga harus dilihat. Kemana yang paling utama untuk diinfakkan? Infakkanlah dalam perjuangan dakwah. Bagi para pengemban dakwah. Jadi jangan menginfakkan harta itu hanya cukup sekadar di masjid. Akhirnya numpuk di masjid semuanya infak. Para pengemban dakwah nggak pernah diperhatikan. Nggak pernah diperhatikan. Nah, itu artinya tidak meletakkan pada tempatnya. Gitu. Akhirnya apa? Harta itu nggak bermanfaat. Nah, itu yang dimaksudkan di sini ya. Jadi, Bapak-bapak, saudara-saudara, sehingga ayat ini menegaskan bahwa anak harta itu nggak bermanfaat. Makanya Imam Ibnu Mas'ud ketika Rasulullah SAW mengajak kaumnya untuk beriman, Abu Lahab mengatakan, jika apa yang disampaikan anak saudaraku benar, maka aku akan menebus diriku dari azab di neraka dengan harta dan anak-anak. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Itulah turun ayat ini. Jadi kalau disampaikan anak, itu kan Rasulullah itu kan kemanakan dia? Anak adiknya. Makanya dia bilang anak saudaraku, kata dia. Maksudnya anak Rasulullah itu kan anak adik dari Abu Lahab. Abu Lahab itu punya adik bernama Abdullah. Abdullah itu punya anak Nabi Muhammad. Kan kemanakan kandungnya. Jadi nanti rencana Abu Lahab mau menebus, ya, mau menebus azab yang Allah berikan di akhirat itu pakai harta sama anak-anaknya. Ya tidak ada artinya. Jadi bapak-bapak, nanti kita di sana nggak bisa disogok Allah Ta'ala. Nggak bisa. Nah, orang kan sekarang kan suka nyogok-menyogok. Gitu. Pikirnya bisa disogok Allah Ta'ala. Nggak bisa. Jadi harta itu nggak akan bermanfaat nanti di akhirat. Makanya, agar dia bermanfaat, gunakan di jalan Allah harta itu. Jangan disimpan-simpan. Untuk apa? Bapak punya rumah 5, Bapak punya mobil 10, Bapak punya uang berlipat-lipat, tapi tidak digunakan di jalan Allah, nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat itu. Percuma kita punya uang berlipat-lipat, mobil berkilat-kilat, rumah bertingkat-tingkat, istri sudah 4, tapi nggak di jalan Allah, nggak ada manfaat itu, Pak. Nggak ada manfaat, ya. Imam Ad-Dahhak menafsirkan al-kasab di sini adalah kasab itu maksudnya perbuatan yang busuk, tipu dayanya, memusuhi ke Rasulullah SAW. Karena bersifat umumnya, maka cakupan kata di sini meliputi semua yang diusahakan, baik harta maupun anak-anaknya. Jadi kalau Imam Ad-Dahhak mengatakan begitu, karena perbuatannya Abu Lahab itu busuk, artinya dia menentang agama. Jadi orang-orang yang menentang agama itu, maka semua apa yang dia usahakan, harta dan anak-anaknya itu gak akan bermanfaat bagi dia nanti di akhirat. Untuk menebus kesalahannya itu kepada Allah. Itulah ngerinya para penentang agama. Para penentang agama. Jadi hari ini cukup banyak kita lihat orang yang begitu. Lalu ada huruf ma di sini, itu ma-nya itu natiyah. Maluhu itu maksudnya, maluhu itu. Maksudnya ma itu apa? Ada mengkhabarkan semua hasil usahanya sama sekali itu nggak ada berguna. Ya, nggak berguna itu ketika telah dipastikan azab setelah kematiannya. Jadi tidak akan berguna harta itu setelah nanti azab yang akan dia menimpa dia. Nah, jadi ini bapak-bapak, saudara-saudara, ya, mengenai azab itu. Tidak ada manfaatnya sama dia. Tidak ada gunanya sama dia harta tadi. Tidak bisa dia tebus tentang azab yang akan diberikan Allah kepada dia. Jadi Imam Syaukani berkata tidak akan dapat membelanya juga dari kebinasaan, dari azab menimpanya. Jadi hartanya itu yang dia kumpulkan tadi itu nggak akan ada keuntungan bagi dia di akhirat nanti.
Begitu juga jabatan yang dia dapatkan juga nggak ada artinya kalau dia hanya untuk menentang agama Allah. Makanya ketika ada orang yang mengumpulkan harta banyak-banyak, ya, serta mendapatkan jabatan yang tinggi, bahkan membangun jabatan tadi itu dengan dinasti, tapi dia penentang agama Allah, di antaranya membubarkan kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan tegaknya syariat Islam, itu dia bubarkan. Itu nanti di akhirat orang itu tidak akan bisa menolong dia itu dengan jabatan hartanya itu. Karena dia adalah penentang agama Allah. Kecuali nanti dia sempat bertaubat. Dia juga nggak tahu ya kan. Mana tahu nanti di akhir hayatnya, entah 5 tahun atau 2 tahun lagi mau mati dia taubat. Bisa jadi Allah akan ampuni. Tapi kalau dia tidak bertaubat, lalu memiliki sikap yang seperti itu terus-menerus dalam batin dia hanya mengumpulkan harta-hartanya saja, jabatan dia cari tinggi-tinggi, menghalalkan segala macam cara dia lakukannya asalkan punya jabatan, apakah diri dia atau keluarga dia. Bahkan dia penentang agama Allah, membubarkan kelompok-kelompok dakwah, partai-partai dakwah, dia bubarkan. Dia itu nanti kalau tidak bertaubat hari ini di dunia ini, harta dan jabatannya itu tidak akan berguna. Itulah orangnya. Hati-hati. Makanya jangan coba menentang agama Allah. Bisa juga dimaknakan istifham di sini yang berfungsi li al-takrir wa al-inkar, mengukuhkan dan mengingatkan, mengingkari. Artinya apa? Di manakah kegunaan harta apa yang diusahakannya? Nggak ada. Jadi dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa Abu Lahab itu sama sekali tidak akan memiliki peluang untuk selamat. Itu Abu Lahab. Karena dia nggak sempat bertaubat. Matilah dia. Maka dia nggak punya peluang. Seperti ya para penentang-penentang agama Allah. Termasuklah Mustafa Kamal Ataturk. Dia tidak akan selamat itu. Karena dia nggak bertaubat. Jadi penentang-penentang agama Allah yang nggak bertaubat itu segera nggak akan bermanfaat nanti dan tidak mendapatkan peluang untuk masuk surga. Ya, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhirat karena mereka menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud dan tafsir ayat ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi bahwasanya orang yang menentang agama Allah itu dipastikan kalau dia tidak bertaubat tidak akan berguna harta dan anak-anaknya. Jadi apapun yang diusahakan dia tidak akan berguna. Itulah ya Bapak-bapak saudara-saudara penjelasan dari tafsir ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, Allahu a'lam bishawab. Ada yang perlu kita diskusikan? Silahkan. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Ibu yang dimuliakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya, ada pertanyaan dari Bang Raja Ustaz, tapi apa nih di luar tema Ustaz. apa itu pertanyaannya? Saya baca Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tentang khilafah. Khilafah itu kan berarti satu kepemimpinan di seluruh dunia. Kalau negara Arab dan negara Muslim yang sudah nyaman dengan sistemnya sendiri tidak mau bergabung dalam khilafah, itu gimana Ustaz? Apakah mereka harus dinasihati atau harus diperangi Ustaz? Syukur Ustaz. Iya. Jadi khilafah itu adalah merupakan kepemimpinan kaum muslimin. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu mengatakan kepada malaikat akan menjadikan khalifah. Imam Ibnu Tabari mengatakan khalifah yang dimaksud di situ adalah khalifah kepemimpinan. Dan juga
banyak sekali hadis-hadis Rasulullah menjelaskan tentang masalah khalifah. Di antaranya kata Rasulullah, "Idza bu'i khalafataini faqtul akhar." Apabila ada dua orang khalifah diangkat, maka bunuh yang terakhir. Bahkan Rasulullah juga menyatakan, ya, hidup kita ini di 5 fase. Fase yang pertama pada masa kenabian. Kata dia, setelah aku tidak ada lagi nabi sampai Allah berkehendakinya. Lalu akan ada khulafaur rasyidin. Lalu akan Allah cabut sampai Allah kehendakinya. Lalu nanti akan ada namanya mulkan abdon. Mulkan abdon itu adalah kekuasaan yang menggigit. Artinya memang keturunan dia menjadi khalifah, tapi syariat Islam masih berjalan. Sampai nanti Allah akan mencabutnya. Maka akan timbul lagi setelah itu kata Rasul mulkan jabarian. Mulkan jabarian adalah penguasa-penguasa yang zolim dan juga tidak menerapkan syariat Islam. Ini adalah jabarian namanya. Setelah jabarian ini akan muncullah nanti kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah minhajin nubuwah. Jadi hadis Rasulullah ini menjelaskan dan ayat Allah itu menjelaskan bahwasanya kepemimpinan dalam Islam itu adalah hanya khilafah. Dan para ulama itu mewajibkan keseluruhannya bahwa kita itu wajib mengangkat khalifah ketika khalifah tidak ada. Dari mana dalil mereka ini? Yang pertama adalah dari Al-Quran. Yang kedua dari hadis. Yang ketiga adalah dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Yang tegasnya Umar bin Khattab itu hanya memberi waktu kepada mereka 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari maka dibunuh mereka itu. Itulah kata Umar bin Khattab. Jadi berarti dalil-dalilnya ini sangat kuat sekali. Ya. Sangat kuat sekali. Makanya di dalam ayat ini atau dalam hadis ini serta apa yang dikatakan oleh ijma' sahabat ini bahwasanya dalil untuk mengangkat khalifah itu sangat kuat. Apa itu khalifah? Khalifah itu kepemimpinan umat Islam yang melalui sahnya dia menjadi khalifah adanya baiat. Makanya Rasulullah itu kan dibaiat. Ada namanya Baitul Aqabah yang pertama, ada namanya Baitul Aqabah yang kedua. Makanya Rasulullah itu sebagai kepala negara. Jadi kepala negara. Yang dikatakan negara itu bagaimana? Yang dikatakan negara itu, ya, Rasulullah itu punya negara Islam, Daulah Islamiyah di Madinah. Hukumnya hukum Islam, walaupun di Madinah itu dulu masih ada juga orang Kristen, orang Yahudi yang tidak masalah. Tapi hukumnya tetap hukum Islam. Dan keamanan di tangan kaum muslimin. Serta dia punya batas teritorialnya, ada batasnya. Itu yang namanya khalifah. Apakah hanya pada masa Rasulullah? Tidak. Wafat beliau digantikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Itulah yang kita tahu ada Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu masih berjalan kekhilafahan. Ini kan sudah selesai habis wafat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka berpindah. Yang menguasai adalah Umayyah. Tapi khilafah juga namanya. Umayyah itu keturunannya Umayyah. Jadi mereka menjalankan syariat Islam juga sesuai dengan Rasulullah tadi. Akhirnya berpindah lagi yang melanjutkan kekuasaan tadi pada masa Abbasiyah. Itu khilafah juga. Dan juga pada masa Utsmaniyah terakhir. Akhirnya pada masa Utsmaniyah itulah tepatnya pada tanggal 28 Rajab di tahun 1342 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 3 Maret tahun 1924, khilafah itu akhirnya runtuh. Yang mana Inggris yang menghancurkan kekhilafahan itu, agennya di dalamnya ditaruh oleh Inggris yang bernama Mustafa Kamal. Maka kekhilafahan itu pun runtuh.
Jadi kita umat Islam ya sudah tidak punya khalifah itu lebih kurang 100 tahun. Padahal Nabi kita membangun kekhilafahan itu di tahun 622 Masehi ya, sampai kan Rasulullah itu kan berupaya itu membangunnya selama 13 abad kita punya khalifah, berarti 1300 tahun ya. Itu cukup luar biasa, umat Islam super power dan ditakuti. Tapi sudah 100 tahun kita nggak punya khalifah. Makanya khalifah itu sangat berfungsi sekali bagi kaum muslimin. Pertama adalah untuk menyatukan kaum muslimin, yang kedua menjalankan hukuman kaum muslimin. Makanya khalifah itu wajib, maka ulama seluruh mewajibkannya. Jadi kalau begitu hari ini ada khalifah? Nggak ada. Hari ini nggak ada kekhilafahan. Nggak ada kekhilafahan. Sudah 100 tahun. Makanya ya harus memperjuangkan tegaknya kembali khilafah itu. Harus memperjuangkan tegaknya kembali khilafah itu. Maka bagi kaum muslimin itu wajib. Namun berat. Kenapa berat? Karena kaum muslimin, penguasa-penguasanya hari ini, ya, mereka itu sudah terracuni dengan pemahaman nasionalisme. Makanya kalau dilihat kenapa hari ini penguasa-penguasa kaum muslimin itu nggak mau membantu saudara-saudaranya yang ada di sekitar mereka ketika diperangi orang-orang kafir. Sebenarnya bukan mereka nggak mau, tapi nasionalisme itulah yang membuat mereka itu nggak bisa. Makanya mereka biarkan. Makanya dalam kekhilafahan itu dihilangkan. Makanya Rasulullah itu ketika dia hijrah pertama kali ke Madinah, yang pertama dilakukannya menghilangkan nasionalisme. Makanya dia menyatukan antara suku Ansor dan suku Muhajirin. Karena umat Islam ini di dunia nggak berbeda. Mana ada perbedaan orang Indonesia dengan orang Arab? Mana ada perbedaannya? Sama-sama manusia, sama-sama Islam, akidahnya Islam, Tuhannya sama-sama Allah, Nabinya sama Nabi Muhammad, meyakini adanya malaikat, serta kitab sucinya sama-sama Al-Quran. Mana ada bedanya? Yang bedanya cuma kepemimpinannya saja. Makanya pertanyaan tadi, bagaimana ketika nanti khilafah berdiri, lalu mereka tidak mau tunduk kepada kekhilafahan, maka mereka wajib untuk dinasihati. Bagaimana cara menasihatinya? Pertama diingatkan, harus kembali kepada sistem yang dibangun Rasulullah, khilafah. Kalau mereka nggak mau, terus diingatkan sampai mereka mau. Kalau mereka menentang, maka mereka dianggap burot, berarti mereka diperangi. Jadi diperangi kalau mereka menentangnya nanti. Itulah cara mengingatkan ketika nanti khilafah itu berdiri, lalu ada negara-negara yang nggak mau ikut dalam kekhilafahan itu, mereka dinasihati, diingatkan. Kalau mereka nggak mau, maka nanti khilafah punya kebijakan boleh memerangi mereka, dianggap sebagai burot, walaupun mereka umat Islam. Dan itu yang terjadi pada masa sahabat, ada namanya perang Jamal, ada namanya perang-perang yang lainnya, itu adalah gunanya untuk apa? Untuk menyelamatkan perpecahan ya di antara kaum muslimin agar jangan sampai pecah, agar bersatu. Makanya orang yang ingin memecah itu dianggap sebagai burot, dan itu boleh diperangi dalam Islam. Begitu Bang jawaban tentang pertanyaan Bang Reja tadi. Saya kembalikan Bang. Ya, syukur Ustaz. Ustaz, apa masih bisa bertanya nih Ustaz? Satu lagi. Boleh silakan. Oke ya, silakan Pak Maroni, satu lagi pertanyaan. Ya Pak Maroni, dibuka mulutnya Pak Maroni. Ya silakan. Halo Pak Maroni. Keluar Bapak itu. Oh keluar Ustaz ya? Maroni. Iya. Oh iya keluar ya. Ada dia? Pak Maroni. Keluar deh. Oh, ini ada Ustaz masuk. Silakan Pak Maroni. Ada. Halo Pak Maroni, Assalamualaikum.
Kalau enggak biar masuk yang punya Pak Matondang nih. Ya udah, punya Pak Matondang aja. Matondang Ustaz ya, ini Ustaz. Masalahnya Ustaz. Bentar Ustaz ya. Pak Matondang mana nih? Pak Matondang. Aduh. Ini Ustaz, mau bertanya Ustaz, teman Pak Matondang dikasih kain Ustaz sama caleg. Apakah saatnya itu sholat Ustaz? Apakah saat itu sholatnya sah Ustaz? Iya. Jadi dalam Islam itu satu perbuatan satu hukum. Gitu. Jadi kalau umpamanya pemberian seseorang kepada kita, ya, kepada kita dengan maksud untuk menyogok, ya, itu sebenarnya menyogok itu nggak berdosa. Karena hadisnya nggak ada mengatakan berdosa. Yang ada hadisnya itu adalah ar-ra'suwal murtasi finnar. Menyogok sama menerima sogokan masuk neraka. Jadi dia nggak berdosa tapi langsung masuk neraka, gitu ya. Nah, jadi bapak-bapak kalau mau menyogok atau menerima sogokan nggak berdosa, Pak. Lebih Tapi sadis langsung. Ustaz daripada dosa. Kenapa, Pak? Lebih sadis daripada dosa Ustaz. Langsung masuk neraka. Iya. Jadi menyogok sama menerima sogokan itu nggak berdosa, tapi langsung masuk neraka. Karena hadisnya begitu. Ar-ra'suwal murtasi finnar gitu. Menyogok sama menerima sogokan masuk dalam neraka. Bukan dikatakan berdosa, Pak. Nah, jadi nggak berdosa, tapi langsung masuk neraka, gitu ya. Jadi ketika ada aktivitas dalam hal seperti itu, memberikan sesuatu yang dia tidak pernah memberikan, lalu memberikan dengan tujuan agar memilih seseorang, maka itu termasuk sogokan. Jadi perbuatannya itu adalah haram, sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam neraka gara-gara menerima itu. Ini yang pertama. Jadi berarti orang yang menerima sogokan itu adalah dimasukkan ke dalam neraka. Nah itu ya. Jadi makanya kalau ada yang menerima, ada yang memberikan sogokan dengan tujuan agar dia memilih, ya tentulah kalau umpamanya dia datang memberikan sesuatu kepada kita, sementara selama ini kenal pun tidak awak sama dia, tahu-tahu kok dikasih kain, berarti kan itu nyogok juga namanya. Hanya hati-hati bapak-bapak, jangan sampai melakukan itu. Hanya luar biasa ya, Tuan Guru Basilam yang hari ini di Basilam itu di Babus Salam, Dr. Jukmal itu mengatakan haram, tidak boleh menerima apapun dari caleg bagi orang penduduk Basilam. Siapa yang menerima melakukan itu keluar dari tanah Basilam ini. Masya Allah, luar biasa itu. Makanya Pak Matondang nanti akan mengatakan juga kepada orang-orang yang di Kebon Jahe, siapa yang menerima sogokan keluar dari Kebon Jahe ini. Wah, ini luar biasa ini. Jadi itu adalah hukumnya haram, nggak boleh. Jadi perbuatannya yang haram. Tapi kalau umpamanya kainnya itu dipakai untuk sholat, apakah sholatnya sah? Ya kalau sholatnya tadi lengkap rukunnya, lengkap tadi rukun uduknya, rukun sholatnya lengkap, itu sholatnya sah. Sholatnya sah. Tetapi alangkah baiknya jangan dipakai, bukan berarti batal sholatnya, tapi kain yang dipakainya itu adalah dari perbuatan yang diharamkan. Makanya ya dia subhat di sana. Subhat. Karena dia melakukan itu perbuatan yang haram. Tapi tetap sah sholatnya. Tapi haram perbuatannya. Nah, itulah dia. Sah sholatnya tapi haram perbuatannya. Di mana haramnya? Karena menerima sogokan. Di mana sah sholatnya? Orang rukun dan syaratnya semuanya lengkap dia kerjakan, sah. Nah, begitulah ya tentang orang yang menerima sogokan, lalu sogokan itu digunakan untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Nah, gitu Pak Matondang. Ya. Ya Ustaz, tapi saya sebutkan sama dia Ustaz, ya kalau tentang sholatnya wallahu alam saya bilang
Tetapi sahabat Rasul sedang perjalanan atau musafir, dia berdoa pada Allah, bilang. Sehingga sahabat membilang apabila turun tangannya itu belum dikabulkan Allah, maka malulah Allah katanya. Tapi kata Rasul tidak diterima karena pakaiannya, makanannya, semua yang dari haram, kata Ustaz. Jadi itu saya buat sebagai tamsilan buat dia. Jadi itu kamu pikirkan saja, aku bilang Ustaz. Gitu. Iya. Artinya nilai ibadahnya itu tidak ada. Tapi sah. Gitu namanya. Ya sama. Ya pahalanya tidak ada gitu. Cuman sah dia. Iya, Allah, begitu dia. Terima kasih, Ustaz. Iya, Pak. Oke. Baik. Gimana, Bang? Cukup? Ada yang masih Pak Maroni masih penasaran ya. Silakan Pak Maroni. Satu lagi saja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Cepat saja, Ustaz, sesuai materi tadi mengenai anak soleh ya, Ustaz. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, saya sebagai ayah dan sebagai anak, pertanyaan saya untuk minimum kriteria sebagai minimum yang dikatakan sebagai anak soleh itu yang seperti apa, Pak Ustaz? Terima kasih, Pak Ustaz. Syukron. Iya, terima kasih sama-sama. Kategori anak yang soleh itu ada dua. Yang pertama adalah memiliki kepribadian Islam. Yang kedua, birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Memiliki kepribadian Islam itu bagaimana? Ada dua. Pertama adalah memperbaiki akliyahnya, cara berfikirnya, sehingga standar perbuatannya itu halal dan haram, bukan manfaat. Itu termasuk anak yang soleh. Makanya dia harus banyak belajar Islam, sehingga akidahnya kuat, amalnya kuat, paham dengan syariat. Yang kedua, ciri-ciri orang yang punya kepribadian Islam itu adalah memiliki nafsiyah yang baik. Artinya dia seluruh kewajiban dia laksanakan. Nggak tinggal sholatnya, bahkan ditambah dengan sholat sunat. Nggak tinggal puasanya, bahkan ditambah dengan puasa-puasa sunat. Jadi kalau ada seseorang memiliki pemikiran standarnya Islam, lalu melakukan kewajiban dan menambah amal-amalan dia, itu termasuk orang punya kepribadian Islam. Lalu itu yang pertama, berarti dia punya kepribadian Islam. Yang kedua, dia adalah memiliki birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kepada maknya semasa hidupnya, ya, kepada ayahnya semasa hidup ayah dan maknya, dia berbakti betul. Tidak pernah menghardik, tidak pernah membentak, tidak pernah apa, terus melayani kedua orang tuanya. Itu termasuk anak yang soleh. Berarti kalau sudah baik dia pribadinya, berbuat baik dia kepada kedua orang tuanya, itu termasuk anak yang soleh. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah kedua orang tuanya sudah meninggal? Bagaimana dia berbuat baik? Tentu dia bisa melakukan juga. Yang pertama mendoakannya, berimpak atas nama orang tuanya, bersedekah atas nama orang tuanya, ada rezekinya dia badalkan haji orang tuanya, lalu ada najar orang tuanya dia laksanakan, ada wasiat-wasiat orang tuanya dia tunaikan, serta dia berteman dengan teman daripada orang tuanya. Itu kalau orang tuanya sudah tidak ada. Jadi walaupun sudah tidak ada orang tua kita, kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua kita gitu. Jadi kalau dia memiliki dua ciri ini, pribadinya Islam baik, dia berbuat baik terus sama orang tuanya walaupun sudah tidak ada, maka itu disebutlah anak yang soleh. Begitulah dia Pak Maroni. Ya, syukur Ustaz. Yang begitu Pak Maroni ya. Semoga kita tercerahkan. Ya. Amin. Ya cukup Bapak Ibu ya, sudah lewat jam lewat dari akadnya. Insya Allah kita bergabung kembali di Selasa depan ya. Iya. Silakan Ustaz, ditutup Ustaz. Baik. Itulah yang dari saya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi kembali ya. Minggu depan. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf segala kekurangan. Ya, saya akhiri.
dan saya kembalikan kepada Bang Pakar dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz dan sekalian Ustaz atas ilmu waktu dan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Dan juga semoga Bapak Ibu yang hadir di sini kita sama-sama diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang masih punya utang piutang semoga cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu ya, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa akhirat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin yuk. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Syukron Ustaz.